Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna adaynahu sabil. Inna adaynahu sabila imma
إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Ano nih? Hah? Oh, Tino tak pernah. Ketiga tadi melakukan masalah yaitu pembahasan tadi yang disampaikan oleh hadirin kiram rahimakumullah. Acara selanjutnya yaitu laporan panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad. Bapak-bapak para tamu terhadap Bapak-bapak para tamu undangan, hadirin kaum muslimin muslimat jamaah rahimakumullah. Yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul hadir di tempat yang mulia ini dalam acara yang insyaallah sangat dimuliakan juga. Kenapa kami katakan mulia? Karena kemuliaan kita selaku hamba Allah, selaku manusia, daripada hamba-hamba yang lain, dari banyak yang lain, disebabkan karena kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah beliau memiliki lebih memaklumi, lebih paham atas dasar apa beliau bisa hadirkan di menghadiri undangan kita semua. Karena saya tidak kecewa bahwa kesibukan beliau sangat sibuk, lebih-lebih terkadang yang istiqomah kewiridan pada maghrib sampai isya ini, alhamdulillah ini bisa ditinggalkan, bukan ditinggalkan untuk hal yang lain. Ini demi kemuliaan. Sungguh satu kebahagiaan, satu kehormatan dihadiri oleh banyak tuan guru. Saya mohon kepada jamaah, mari kita doakan beliau. Mudah-mudahan Allah tambah umurnya, Allah tambah sehat jasmani rohaninya, Allah tambah rezekinya, Allah tambah istrinya. Jamaah yang amin tuan guru. Subhanallah, luar biasa. Kami hormati Bapak Kepala Desa Dangar beserta rombongan. Ada juga Bapak Babinsa, Bapak juga dari kepolisian, tamu undangan, hadirin wal hadirat, jamaah yang insya Allah semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal akibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida, amma ba'du. Mewakili para tuan guru kita malam hari ini, sekaligus mohon izin kepada beliau untuk menyampaikan 1-2 kalimat berkaitan dengan peringatan kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau mungkin perlu kita ingat, kelahiran beliau ditandai dengan banyak peristiwa besar saat itu. Apa peristiwa besar yang melatar belakangi kelahiran Nabi? Dan sekaligus peristiwa itu menjadi penanda bahwa akan lahir manusia terbaik, utusan Allah Subhanahu wa taala yang kita imani, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu 350 berhala yang ditempel di dinding Ka'bah hancur berantakan. Ada berhala namanya Lata, Uzza, Manat, Hubal, hancur berkeping-keping. Pada saat bersamaan pada malam kelahiran Nabi, api yang disembah oleh manusia, oleh masyarakat Majusi yang ribuan tahun lamanya, tiba-tiba dengan izin Allah, api itu langsung mati dan padam. Begitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, lazimnya orang lahir itu pasti dalam keadaan nangis. Bercampur badannya maaf dengan darah. Tapi begitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, dalam kondisi bersih badannya, langsung sujud menghadap kiblat sambil mengacungkan satu jarinya, telunjuknya menghadap ke langit. Apa maknanya? Isyarat beliau akan membawa risalah yang sangat besar, mengajak manusia beriman kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Berzanji, baginda Nabi begitu lahir sudah dikhitan. Beda dengan kita kan? Baru beberapa saat kemudian, bahkan beberapa tahun kemudian, orang tua kita dapat kelebihan rezeki, baru kita dikhitan. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, sudah di dalam perut ibundanya, sudah dikhitan oleh malaikat Jibril atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Isyarat-isyarat ini menjadi satu gambaran betapa saat itu sudah terbukti dari kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, Zabur, Taurat, Injil, bercerita gamblang tentang sosok Nabi akhir zaman yang kita imani dan kita yakini. Hari ini, saat ini kita semua hadir di tempat ini karena ada kerinduan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan para tuan guru kita di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah sibuknya ngurus keluarga, ngurus madrasah, ngurus pesantren, ngurus umat. Tiap saat ceramah ke sana kemari, tapi berkumpul bersama kita karena ada cinta kepada sosok yang tidak pernah kita lihat wajahnya. Pernah lihat wajah Nabi? Belum pernah. Pernah lihat suara Nabi ketika mendakwahkan Islam? Belum pernah juga. Atas dasar cinta itulah malam hari ini kita berkumpul. Makanya Nabi menjelaskan, siapa yang cinta kepadaku, insya Allah bersamaku di dalam sorga. Alhamdulillah. Cinta kepada Nabi bagian dari bukti kehadiran kita pada malam hari ini. Bayangkan apa yang kita lakukan malam hari ini, sekurang-kurangnya ada 3 macam ibadah. Pertama, ibadah silaturahim. Yang awam ketemu dengan yang alim, yang pejabat ketemu dengan rakyatnya, yang kaya duduk bersama dengan yang miskin, saling memandang satu sama lain. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi dalam hadisnya, "Ma min muslimaini", kalau ada 2 orang Islam, yaltaqiyani, mereka bertemu di masjid, bertemu di jalan, bertemu di pasar, bertemu dimanapun.
lalu mereka mengucapkan salam satu sama lain. Wa yatasafahani, kemudian saling menjabat tangan, kata Nabi, illa ghufira lahu qabla ayyatafarraqa. Allah ampunkan dosa keduanya sebelum mereka berpisah dalam kehidupannya. Malam hari ini kita bersilaturahim dalam rangka mengenang kebaikan yang diterima oleh Nabi, lalu dikirim kepada kita dalam kehidupan saat ini. Inilah yang mahal, Bapak Ibu. Apa sih silaturahim itu? Ada kalimat silah. Silah itu artinya nyambung. Ar-Rahim artinya kasih sayang. Orang yang bersilaturahim, orang yang menyambung kasih sayang. Yang tadinya mohon maaf tidak tegur sapa, saling tegur sapa. Yang tadinya mohon maaf saling marah-marah, akhirnya saling memaafkan. Yang tadinya tidak pernah bicara berhari-hari, bertahun-tahun, akhirnya saling bicara. Inilah kasih sayang yang kita rasakan pada malam hari ini. Karena apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nazira. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kepada satu golongan, kepada satu kelompok, kepada satu aliran. Kami utus engkau Muhammad kepada semua manusia. Bangsa Arab, bangsa Eropa, bangsa Amerika, bangsa Asia, termasuk kita yang ada di Indonesia maupun mereka yang ada di benua Australia, semuanya mewakili dari tujuan inti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke tengah-tengah kita manusia. Sebab itu Rasul ingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, hendaklah dia sambung silaturahim. Besar pahalanya pada hari ini, pada malam hari ini. Kata Nabi, siapa yang hadir di majlis salawat, hadir di majlis Nabi, hadir di majlis ilmu macam ini, lebih baik pahalanya daripada mensolati 1000 orang yang telah meninggal dunia. Pernah menyolati 1000 orang mati? Saya yakin belum pernah. Orang yang hadir pada malam hari ini, kata Rasulullah, lebih besar pahalanya ketimbang kita menjenguk 1000 orang yang sakit di puskesmas maupun di rumah sakit. Pernah menjenguk 1000 orang sakit? Saya rasa kita belum pernah. Inilah nilai kebaikan malam hari ini yang kita laksanakan. Sehingga yang jauh terasa dekat. Yang berat terasa ringan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin karena ada cinta dan kasih sayang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba syai'an fakathir zikruhu." Siapa yang cinta kepada sesuatu, pasti dia senang menyebut sesuatu yang dicintai. Orang yang cinta, tentu dia akan sering menyebut dan mencontoh apa yang dicintai. Kata Nabi dalam satu hadisnya, hati manusia ini satu tempat yang bisa menampung semua-muanya. Tapi apa yang paling banyak di dalam hati, itu yang kita sebut. Ibarat gelas ini. Gelas ini kalau isinya kopi, insya Allah keluar hitam. Kalau gelas ini isinya susu, insya Allah keluar putih. Kalau gelas ini isinya warna kuning, insya Allah keluar juga kuning. Maknanya apa? Apa yang kita lakukan pada malam hari ini karena wujud cinta kita kepada Nabi, betul apa tidak? Maka orang cinta kepada yang dicintai, dia berkumpul dalam rangka menampakkan kecintaannya. Salah satu cara kita menampakkan kecintaan kepada Nabi, kita bersilaturahim. Terima kasih kepada panitia yang telah mengundang kami. Terima kasih kepada pengurus Masjid Darussalam. Darun artinya rumah, assalam artinya kedamaian, keselamatan. Demi kita semua, kita hadir di sini, kita ingin mendapatkan keselamatan dari Allah dan Rasul-Nya. Nabi membawa salah satu kabar gembira. Kita insya Allah pengikutnya akan selamat dari dunia sampai akhirat. Yakin apa tidak?
Ada seekor anjing, mohon maaf beribu maaf. Anjing itu pernah bersama Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda soleh yang ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Anjing ini ikut bersama Ashabul Kahfi. Apa kata baginda Nabi? Anjing yang ikut Ashabul Kahfi dijamin masuk surga oleh Allah. Anjing ikut orang soleh, jamin masuk surga. Ini semua pengikut Nabi Muhammad. Kira-kira dijamin masuk surga apa tidak? Kok kecil suaranya, dijamin apa tidak? Dijamin. Siapa yang ngomong begitu? Nabi. Siapa yang cinta kepadaku? Kana ma'i fil jannah. Bersamaku nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas ibadah pertama malam hari ini, kita bersama, duduk bersama, kumpul bersama, bersama orang baik, di tempat yang baik, tujuannya baik. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi alasan kita semua masuk surga bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, malam hari ini ibadah yang bisa kita rasakan apa? Ibadah sedekah. Begitu datang langsung disuguhkan minuman. Ada kotak yang isinya macam-macam. Karena manusia terbaik yang kita peringati kelahirannya pada malam hari ini terkenal dengan sebutan ajwatun nas, manusia yang sangat pemurah. Nabi gemar sedekah. Makanya kata Nabi dalam satu hadisnya mengingatkan kepada kita, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Sesungguhnya kita yang rindu masuk surga. Tapi dalam hadis ini kata Nabi, dari 4 golongan yang dirindukan oleh surga, satunya, apa satunya? Mereka yang gemar mengasih makan orang yang lapar. Subhanallah, habis ini insya Allah nanti ada dulang. Insya Allah ya. Tapi dulangnya nggak kelihatan. Mas Bage ini luar biasa Pak. Sudah terkenal di Pulau Lombok ini. Masyarakat Mas Bage ini masjidnya besar. Musallanya besar. Tanah-tanah wakafnya besar. Subhanallah amalnya besar. Istrinya besar. Sangat perlu kita tiru masyarakat Mas Bage ini. Masya Allah, di mana-mana saya ceramah ke Sembalun, isinya masyarakat Mas Bage. Saya ceramah sampai ke Sambelia, pengurus panitianya, imamnya, khotibnya, pengurus masjidnya masyarakat Mas Bage. Betapa masyarakat Mas Bage terdepan dalam urusan sedekah. Alhamdulillah. Makanya terlalu enggak penting diceramahi. Kenapa perlu diceramahi? Enggak penting. Cuma mengingatkan diri sendiri. Betapa masyarakat yang kita ceramahi jauh lebih baik daripada yang ceramah. Betul? Yang ceramah belum pernah sedekah. Ya apa tidak? Belum tentu saya sedekah. Tapi enggak apa-apalah. Hanya sekedar mengingatkan satu sama lain. Menguatkan keyakinan saya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam satu ayat. Orang yang telah meninggal dunia, mereka ingin hidup kembali. Untuk apa mereka ingin hidup kembali? Kata Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa. Mereka ingin hidup kembali, ingin sedekah. Ternyata pahala sedekah mengalahkan pahala jihad, pahala-pahala yang lain. Karena menyaksikan bagaimana makomnya, tempatnya, kemuliaannya di sisi Allah. Sampai menjadi penyebab orang bebas dari siksa alam barzakh. Karena sedekahnya selama dia hidup dalam perjalanan dunianya. Saya kemana-mana saya lihat orang-orang kita, masyarakat Sasak ini kalau sedekah nggak tanggung-tanggung Pak. Tadi pagi di Pauk Pampang, subhanallah tinggi dulangnya Pak. Saya lihat piringnya 15 sampai 20. Ada opor, ada ayam, ada panggangan.
ada sate, ada lagi ikan bakar, ada lagi opor. Masya Allah, selesai makan semuanya dibungkus, bawa pulang. Hebat apa tidak? Hebat. Betapa masyarakat Sasak ini luar biasa dalam urusan sedekah. Makanya kalau ada yang mengajari masyarakat Sasak, saya bilang salah ente. Orang Sasak bisa membangun ribuan masjid. Lombok Timur ini 2000 jumlah masjid. Rata-rata nilainya di atas 2 miliar. 2 miliar kali 2000 berapa? 2 triliun. Di Masbage ini musolanya kayak masjid. Bayangkan. Subhanallah. Ini maknanya mereka adalah orang-orang yang takwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah salah satu tanda orang takwa itu apa kata Allah? Yunfikuna fis sarra wad darra. Mau menafkahkan hartanya di jalan Allah baik pada saat dia lapang maupun pada saat dia susah. Baik pada saat dia senang maupun pada saat dia menderita, mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, kasih makan fakir miskin, tolong yatim piatu, bantu janda-janda. Janda-janda tua, Pak. Kalau yang muda nanti tuan guru yang nyantuni ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau Bapak nonton televisi, di kota-kota besar banyak saudara kita tidurnya beralaskan koran. Di bawah kolong jembatan, beratapkan langit, berselimutkan kesulitan dan penderitaan. Mereka tidak tahu bagaimana nasibnya di masa yang akan datang. Kalau hari ini kita bantu mereka, kita tolong mereka, sesungguhnya kita sudah mencapai derajat takwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada masanya semua kebaikan itu akan berkata, kuntu qalilatan fakatsartani. Dulu aku sedikit, hanya 100.000, 200.000 digunakan untuk membangun masjid. Fakatsartani, aku jadi banyak. Makanya saya lihat karpet kita warna hijau. Subhanallah, sorban saya enggak warna hijau, baju saya pada hijau. Ternyata kata Allah, penduduk sorga itu nanti semuanya laki perempuan pakai pakaian warna hijau, kata Allah, Pak. Makanya kalau sedekah pakai uang warna merah, Pak. Kalau warna hijau 20.000 tidak bisa beli satu sak semen. Begitu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Betapa sedekah itu bisa menyebabkan orang jauh dari musibah dan bala. Ada seorang perempuan, mohon maaf, beribu maaf. Dia asli Pringgabaya. Dia bekerja di Jakarta. Dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang banyak. Apa itu? Mendampingi dan menjaga seorang nenek-nenek tua yang dalam keadaan stroke. Tapi stroke-nya ringan. Tapi dia punya penyakit yang lain, tumor. Lalu perempuan ini berangkat ke Jakarta dengan gaji 1 bulan 5 juta. Pak. Subhanallah. Begitu hari pertama, begitu dia jaga perempuan tua yang sedang sakit ini, sebentar-bentar masuk dia di kamar mandi. Di kamar mandi lama, Pak. Akhirnya dia ditanya oleh yang sedang dijaga itu, kamu ini kok tiap saat langsung masuk ke kamar mandi dan lama di kamar mandi, ngapain? Dia bilang, saya ini maaf, sebelum berangkat saya melahirkan sekitar 2-3 bulan yang lalu. Jadi saya lama di kamar mandi, mohon maaf mengeluarkan air susu saya. Kalau enggak dikeluarkan sakit. Sementara anak saya di rumah tidak menyusui. Karena kondisi keterbatasan ekonomi keluarga, saya berangkat ke sini bekerja. Tapi begini keadaan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang terjadi? Wanita tua yang sedang stroke itu berkata, kamu saya gaji 2 tahun kontrak. Tapi hari ini kamu bercerita yang sangat membuat saya tersentuh. Lebih baik kamu pulang, ini uang saya kasih gajimu 2 tahun. Susui anakmu, karena itu lebih utama bagimu. Subhanallah, begitu dia pulang, 1-2 bulan kemudian, itu yang dijaga stroke dengan izin Allah sehat sembuh.
Apa kata Nabi? Dawu mardokum bis sodakoh. Obati penyakitmu dengan banyak sodakoh. Banyak orang sehat karena sodakoh. Ini yang hadir ini, subhanallah 99,9% ahli hisab. Merokok semua. Ya apa tidak? Ini Tuan Guru merokok semua. Kenapa jarang sakit? Kenapa Masya Allah sulit sakit? Ternyata dia sudah obati dirinya dengan banyak sodakoh. Alhamdulillah. Makanya kalau kita kaitkan dengan tadi perempuan yang menyusui itu. Seorang perempuan yang sodakoh dalam bentuk menyusui anaknya. Kalau saya tidak khilaf dalam kitab dijelaskan di situ. Seorang perempuan yang mengasih satu isap air susunya kepada anaknya. Lebih baik daripada sholat sunat 70 tahun. Satu kali isap diberikan kepada anaknya lebih baik daripada sedekah 70 tahun. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Kalau dikias kalimat Imam Syafi'i, bagaimana kalau yang nyusu suaminya? Kalau kita suami yang nyusu sama istri, berapa kali pahalanya ya? Itu baru anak Pak. Betapa Islam ya, nyusu sama istri nggak apa-apa. Ya nggak Tuan Guru? Tuan Guru tersenyum. Nanti pulang nyedot. Mohon maaf Tuan Guru. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ternyata nilai kebaikan yang didapatkan karena sedekah itu luar biasa. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, selesai sholat subuh ada 2 malaikat. Satu malaikat berdoa, apa doanya? Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan jasmaninya, lapangkan rezekinya, berikan dia tambahan nikmat kepadamu ya Allah, bagi hamba-hambamu yang gemar dia bersedekah dalam kehidupannya. Itu doa malaikat yang pertama. Malaikat yang kedua berdoa, apa doanya? Allahumma a'ti munsikan talafa. Ya Allah, hambamu yang bakhil, yang kikir, yang tidak pernah sedekah, pendekkan umurnya, datangkan musibah dalam hidupnya, celakai dia dalam perjalanan dunia maupun akhiratnya. Itu doa malaikat yang kedua manakala mohon maaf kita tidak pernah sedekah. Malam hari ini kita melaksanakan salah satu ibadah dari yang 3, kita bersedekah. Karena apa kata Rasulullah SAW? Sab'atun muzillullahu yaumal qiyamah la zilla illa zillu. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di bawah arsy Allah pada hari kiamat. Salah satu golongan itu kata Nabi, siapa? Mut'imul ji'an, mereka yang ngasih makan orang yang lapar. Nanti kata Nabi kita bangkit dari dalam kubur dalam keadaan telanjang kaki, telanjang juga badan kita. Dikumpulkan di padang mahsyar selama 50.000 tahun akhirat. Matahari sangat dahsyat di depan kepala kita ini. Panasnya luar biasa. Ada orang saking panasnya sampai di dengkulnya. Ada orang saking panasnya sampai di tenggorokannya. Ada orang saking panasnya menenggelamkan dirinya. Ada orang kedinginan di bawah sinar terik matahari. Tidak ada gedung, tidak ada rumah, tidak ada tenda, tidak ada pohon, tidak ada bangunan kecuali bangunan arsy Allah Subhanahu wa taala. Salah satu golongan yang bisa bernaung di bawah arsy Allah pada hari kiamat kata Nabi, mereka yang gemar sedekah. Mungkin Bapak Ibu sudah diceritakan oleh bapak-bapak tuan guru kita pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Mohon maaf beribu maaf. Ada seorang pelacur. Pelacur ini kerjaannya dagang diri, jual diri. Satu hari dia tidak laku. Minta tolong, minta bantuan ke sana kemari. Tidak ada yang mau menolongnya. Lapar, haus pelacur ini. Akhirnya dia ambil dengan terompahnya air dalam sumur tua. Ketika hendak dia minum kata Rasulullah, di sampingnya ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya tanda haus dan lapar. Kata Nabi apa? Perempuan ini urung minum air yang diambil dengan terompahnya diberikan kepada anjing yang haus dan lapar itu.
Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita pelacur ini diampuni dosanya karena sedekah segelas air putih kepada seekor anjing. Apa maknanya dalam Al-Quran? Innal hasanat yuzhibnas sayiat. Semua kebaikan yang kita lakukan termasuk sedekah makanan, minuman, air, insya Allah jadi penyebab dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Yang ketiga, ibadah yang kita tunaikan pada malam hari ini luar biasa. Apa salah satu ibadah yang kita tunaikan pada malam hari ini? Yaitu kita melaksanakan sholat berjamaah. Subhanallah, kalau bukan lantaran keikhlasan, mustahil kita tetap rukuk dan sujud. Kalau bukan lantaran ikhlas, mustahil kita mau sedekah sampai mendirikan masjid, madrasah, pondok pesantren. Kalau bukan lantaran kita ikhlas, mustahil kita bisa menunggu puluhan tahun untuk melaksanakan haji dan umrah. Ada keikhlasan dalam hati. Satu ketika saya ingin cerita ini. Ada seorang sahabat di Lombok Barat diundang untuk mengisi pengajian maulid. Ini yang cerita panitia, Pak. Apa dia bilang? Tuan Guru, apa judul maulid malam hari ini? Judul maulid malam hari ini meneladani keikhlasan Nabi. Begitu Tuan Guru datang, ceramahnya tentang keikhlasan Nabi. Ikhlas ibadahnya, ikhlas perjuangannya, ikhlas jihadnya, ikhlas sedekahnya, ikhlas dalam perkara hal luar biasa. 1,5 jam Tuan Guru ceramah, semua masyarakat jamaah puas. Habis ceramah, biasa kita sholat berjamaah. Habis sholat berjamaah, makan berjamaah. Habis sholat berjamaah, bagi berkat berjamaah. Habis bagi berkat berjamaah, panitia bilang acara bebas, terima kasih, mohon maaf lahir batin. Tapi Tuan Guru masih di mimbar duduk. Panitia sudah beres-beres. Lalu panitia salah satunya nanya, Al-Mukarram, kenapa belum pulang? Mana ketua panitia? Ada apa Al-Mukarram? Berkat dan amplop saya belum, kata beliau. Mana ketua panitia? Hati-hati, jangan jauh-jauh dari saya. Akhirnya ketua panitia, acaranya siang hari bukan malam hari, maaf. Lalu mencari mana ketua panitia. Ketika digedor pintunya, istrinya bilang, Bapak sedang istirahat karena kecapean berhari-hari ngurus acara maulid. Bangunkan, bangunkan, ada apa? Kasihan, jangan dibangunkan. Tuan Guru berkat sama amplop belum. Kata panitia yang lain, dibangunkan Pak, bangun Pak. Itu Tuan Guru nunggu amplop sama berkat belum, kata istrinya. Tergopoh-gopoh Tuan Guru berangkat ke masjid sambil membawa 2 kresek besar, dimasukkan ke dalam mobil sambil merogoh kantong baju yang di atas. Ampura, kalau bahasa Lombok Barat kan pakai ampura ya. Ampura Al-Mukarram, saya ketiduran, kecapean, gak sengaja. Akhirnya dikasih Tuan Guru amplop tebal, Pak. Tuan Guru senyum, lalu cipika-cipiki, salaman, terima kasih banyak. Tuan Guru naik ke mobil. 25 menit kemudian Tuan Guru nelpon sambil marah-marah. Panitia, kurang ajar kamu ya. Saya ini Tuan Guru besar, punya jamaah besar, punya madrasah besar, punya istri. Kamu tidak sopan sama saya. Ini serius Pak. Kisahnya kisah nyata. Ampura, ada apa Tuan Guru, kenapa? Saya buka amplop, kok isinya catatan utang, kata Tuan Guru. Jadi amplopnya isinya catatan utang, Pak. Padahal tadi Tuan Guru teriak-teriak 1,5 jam pidato meneladani keikhlasan Nabi. Rupanya ketua panitia ini pedagang di pasar. Antara amplop berisi uang dengan amplop berisi catatan utang, dua-duanya ditaruh di kantong atas, Pak. Bukan sengaja, lupa. Tadi pidato ikhlas ala Nabi, giliran dia amplopnya catatan utang, marahnya luar biasa, betul? Tapi mudah-mudahan malam hari ini tidak terjadi sama saya, Pak. Allahu Akbar. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, betapa memang ikhlas itu menjadi salah satu ruh dari ibadah dan ketaatan kita kepada Allah.
Saya cerita ini bukan mengada-ngada. Ini nyata Pak. Ada lagi cerita, tapi sebenarnya saya nggak mau ceritakan. Tapi jadi hikmah bagi kami para penceramah. Ada tuan guru ceramah di kota Mataram. Ini yang cerita istrinya malah. Beliau bilang, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kita tidak akan mendapatkan kesempurnaan dalam kebaikan sebelum kita menafkahkan, mensodakohkan apa yang kita cintai dalam hidup. Tuan guru ceramah di masjid, istrinya mendengar di rumah. Waktu itu ceramahnya kira-kira ba'da asar, Pak. Datang seorang yang ngemis-ngemis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu diucap oleh istri tuan guru sambil dibukakan pintu. Ada apa Pak? Bisa saya bantu? Bu, saya ini sedang memerlukan bantuan. Oh ya sebentar Pak. Masuk istri tuan guru, kasih beras, nggak mau. Masuk lagi, bawakan uang. Dikasih uang, nggak mau. Masuk lagi, carikan pakaian bekas, nggak mau juga. Ini peminta-minta sombong namanya ya. Bapak ini maunya apa? Kasih uang, kasih beras, nggak mau. Saya ini rumahnya dekat Gunung Marije sana, dekat Sekotong katanya. Terus ini lagi musim dingin Bu. Terus carilah, berikan saya barang mungkin jaket yang tebal walaupun bekas, nggak apa-apa. Yang penting bisa menghangatkan badan. Dia ingat ceramah suaminya. Sekali-kali tidak akan dapat kesempurnaan dalam kebaikan sebelum menafkahkan apa yang paling kita cintai. Masuk istrinya, buka lemari, cari jas suaminya yang paling mahal, paling bagus. Lalu dibungkus, dikasih fakir miskin itu. Datang hari Jumat, tuan guru, namanya tuan guru hari Jumat kan paling awal mandi. Selesai mandi, ganti baju, pakai jubah, lalu pakai topi imamah. Imamah itu sorban yang dililit di kepala, seperti Al-Mukarram tuan guru kita. Subhanallah. Habis itu pakai minyak wangi, lalu buka lemari. Dilihat jas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh jas paling mahal nggak ada. Dipanggil istrinya, Bu, mana jas saya yang paling bagus, paling mahal? Itu baru saya pakai kalau sholat Jumat. Kan Bapak kemarin ceramah. Ceramah apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali tidak akan mendapatkan kesempurnaan dalam kebaikan sebelum menafkahkan apa yang paling kita cintai. Terus saya kasih fakir miskin. Apa yang Bapak paling cintai? Setan kamu, kata suami. Kita ceramah supaya orang lain sedekah sama kita. Bukan kita sedekah kepada orang lain, kata. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya pernah ceramah ke Sumbawa, bawa sorban paling mahal, paling bagus, diminta sama jamaah. Makanya kalau ke sini kemari pakai ini Pak yang murah-murah. Kalau diminta terasa nggak berat kan? Gampang ngucap ikhlas, prakteknya agak sulit Pak. Tapi masyarakat kita malam hari ini sebagai bukti keikhlasannya, masjidnya lantai 2, sedekah sekedar makan minuman kecil, apalagi perkara yang lain. Bangun masjid saja mampu, bangun pondok pesantren mampu, bangun madrasah luar biasa. Ini kalau bukan karena ikhlas, mustahil kita bisa laksanakan. Makanya kata Nabi, al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu sebagai ruh daripada ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Hari ini, saat ini, malam hari ini, 3 ibadah ini kita laksanakan. Kita bersilaturahim, kita bersedekah, kita ikhlas dalam melaksanakan ketaatan. Mudah-mudahan ini bisa diwariskan untuk generasi yang akan datang sebagai bentuk cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa ini sudah isya dan kita semua sudah lapar. Cukup sekian, mohon maaf lahir batin. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Bapak Guru yang telah menerima
Hadirin hadirat rahimahullah. Cara selanjutnya yaitu adalah penutup sesi doa. Untuk pemimpin doa dalam hal ini kami mohon sediaan dari Al-Mukarram dan Bapak Guru Haji Jeman. Pada beliau silakan. Hadirin hadirat Allah, dengan perhatian tadi maka berakhirlah saja perbicaraan ini dari kami dari berbicara. Mohon maaf yang setinggi-tingginya apabila dalam acara ini terdapat kekurangan-kekurangan. Hanya dapat kami sampaikan kurang lebihnya yang mohon maaf. Akhirul kalam diberikan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkali jadi kita akan sholat berjamaah Isya. Setelah itu kami mohon pada tamu undangan
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم يا رحمن يا رحيم limpahkan rahmat kasih sayang kepada kami semua hamba-hamba berkat kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rahman ya Rahim, kami hati kami ya Allah dengan cahaya iman kepada dirimu, kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beri hati kami semuanya Allah dengan rasa takzim kami, dengan rasa cinta kami kepada dirimu ya Allah, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim, berikan kekuatan dalam hati kami untuk senantiasa tergerak di dalam mencintai dan menjalankan agar segala hal yang kau cintai dan yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim, daungi kami semua masyarakat di tempat ini ya Allah, keluarga kami semuanya, saudara-saudara kami ya Allah, dengan naungan rahmat-Mu, dengan naungan maghfirah-Mu, dengan naungan keberkahan-Mu ya Allah. Bimbing kami semua sedang berjalan di jalan-Mu ya Allah, mengikuti titian kasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju hamba-hamba-Mu yang Kau ridai, hamba-hamba-Mu yang Kau beri nikmat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimahullah, dengan bahasanya tadi maka terakhirlah rangkaian acara malam ini. Jadi kami dari pembicara mohon maaf yang setinggi-tingginya apabila dalam acara ini terdapat kekurangan-kekurangan. Hanya yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya yang mohon maaf. Akhirul kalam billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini jadi kita akan sholat berjamaah Isya. Setelah itu kami mohon pada tamu undangan